Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pola pikir yang dapat mengganggu manajemen keuangan kamu. Sudah tidak punya beban yang menyangkut keuangan seperti utang dan mampu memenuhi kebutuhan dengan baik, itulah yang dinamakan merdeka secara finansial. Masing-masing orang mengartikan merdeka finansial berbeda, tergantung kebutuhan. Ada yang memaknai merdeka finansial adalah terbebas dari jeratan utang, kemampuan mengatur keuangan secara tepat, keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ada juga yang berpendapat seseorang sudah dikatakan merdeka secara finansial kalau bisa menikmati hasil investasi yang sudah ditanamkan. Jadi, tidak perlu kerja keras lagi, tinggal tidur alias merem, uang mengalir ke kantong. Tetapi intinya adalah kamu dapat mengelola uang secara baik sehingga tercipta merdeka finansial. Oleh karena itu, ubah pola pikirmu agar dapat mewujudkan cita-cita atau resolusi tersebut. Berikut adalah pola pikir yang dapat mengganggu kamu dalam mengatur keuangan. Yang pertama, uang datang dengan sendirinya. Nyatanya uang tidak bisa datang sendiri, harus dicari. Dalam arti, untuk mendapatkan uang, kamu harus bekerja, berusaha, atau bahkan mengorbankan banyak hal dalam hidup. Sebab, berdiam diri dan mengucapkan mantra hebat sekalipun tidak bisa membuat uang datang ke hadapanmu, bahkan berlipat-lipat. Semakin giat mencari, semakin banyak uang yang didapat. Seperti itulah uang. Jadi jangan pernah berandai-andai ingin punya banyak uang tapi bermalas-malasan. Selagi usiamu masih muda, giatlah mencari uang agar dapat menikmati hasil jerih payahmu di hari tua. Kedua, meremehkan uang receh. Kalau dilihat dari nilainya, uang receh seperti tidak ada harganya. Misalnya nominal 100, 200, 500, atau 1000. Namun uang receh akan menunjukkan kekuatannya apabila kamu mengumpulkannya sedikit demi sedikit. The power of recehan. Uang 500 perak misalnya, kalau dikumpulkan setiap hari selama 5 tahun, bisa mencapai 900.000. Lumayan untuk tambahan membeli kebutuhan. Kamu juga dapat mengajarkan anakmu menabung, dimulai dengan uang receh, hasil kembalian. Simpan saja di celengan, botol atau kaleng bekas, lama-lama pasti akan penuh. Jauh lebih bermanfaat ketimbang dibuang. Ketiga, investasi hanya untuk orang tua. Masih banyak yang berasumsi kalau investasi cuma untuk orang tua, bukan untuk anak muda. Sebab anak muda masih kuat bekerja, tetapi tidak ada yang tahu nasib seseorang ke depan. Bisa saja meski usia muda, tapi tiba-tiba menderita sakit keras, kecelakaan, sehingga cacat seumur hidup atau kondisi lainnya. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Pola pikir ini harus diubah. Justru milenial atau generasi Z sekarang harusnya lebih melek investasi. Banyak instrumen yang bisa dipilih seperti reksadana, saham, peer-to-peer lending, emas, deposito, atau investasi properti. Jadi investasi untuk siapapun, tidak pandang bulu, semua bisa belajar atau memulai investasi. Dari modal kecil sampai modal besar. Investasi akan menjadi jalan mengembangkan uangmu untuk kehidupan keuangan yang lebih baik di masa depan. Keempat, belanja sesuka hati karena hidup cuma sekali. Istilah YOLO atau hidup cuma sekali menjadi moto anak muda zaman sekarang. Ada benarnya, tapi bersikap konsumtif karena hidup cuma sekali tidaklah disarankan. Sebab harimu tidak berhenti sampai di sini saja. Masih ada hari esok, lusa, dan seterusnya yang sejatinya butuh biaya besar. Makanya jauhi hidup konsumtif dari sekarang agar kamu tidak terjebak gaya hidup berlebihan. Belanjakan uang untuk kebutuhan, bukan keinginan. Dengan demikian, kamu sukses mengatur keuangan dan meraih merdeka finansial. Kelima, manjakan diri sampai bahagia maksimal. Begitu juga dengan hal memanjakan diri. Sebaiknya secukupnya saja. Beri penghargaan untuk dirimu dalam jumlah atau nominal kecil saja. Yang penting cukup membuat kita bahagia. Tidak usah lebay, buang-buang uang. Lebih baik gunakan untuk hal produktif seperti investasi, menabung, atau menjadi modal usaha. Keenam, gaya hidup dijadikan sebagai penentu status sosial. Tidak dapat dipungkiri kalau status sosial di masyarakat masih tergantung dari berapa banyak uang yang dimiliki, berapa banyak rumah, kendaraan, atau asetmu. Benar, tapi kamu salah kalau sampai menghabiskan uang untuk menunjang gaya hidup demi meningkatkan status sosial. Agar dipuji atau dibilang orang kaya, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain, misalnya dengan memakai barang bermerek, sering traveling, atau nongkrong di tempat mahal. Sebab orang yang sudah tahu tentang dirimu tak membutuhkan pembuktian itu. Ketujuh, menabung di akhir bulan. Mindset buruk yang mungkin masih diterapkan banyak orang adalah menabung di akhir bulan.
Itulah yang dinamakan menyisakan bukan menyisihkan gaji. Pola pikirnya, gaji dipakai dulu untuk senang-senang. Kalau ada sisa baru menabung. Ini cara mengatur keuangan yang salah. Sebab bisa saja belanjamu tidak terkontrol di awal bulan. Sehingga tidak ada sisa sama sekali. Boro-boro sisa. Uang sudah habis di tengah bulan. Untuk bertahan hidup, akhirnya ngutang. Manfaatkan uangmu dengan baik, agar ekonomi tidak morat-marit. Kalau kamu dapat memanfaatkan uang dengan baik, menanggarkan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk hari ini dan ke depan, maka sudah pasti keuanganmu akan terjaga. Tak lagi ada beban pikiran masalah keuangan, karena kamu sudah terencana dengan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Itulah pola pikir yang dapat mengganggu manajemen keuangan. Cara mengelola kebutuhan dan keinginan. Mengelola kebutuhan dan keinginan pada dasarnya dapat dibilang tidak mudah, di mana dalam kegiatan sehari-hari adanya suatu kebutuhan dan keinginan ini jadi hal yang mampu mendorong agar dapat mencukupi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Dalam mencukupi atau mewujudkan kebutuhan dan keinginan kita, tak jarang kita akan lebih giat melakukan sesuatu seperti misalnya bekerja. Akan tetapi alangkah baiknya jika sebelum mewujudkannya, terlebih dahulu kita harus mampu memahami atau mengelola kebutuhan dan keinginan agar hasil pendapatan dari bekerja kita tidak terkena masalah. Selain itu, adanya pengetahuan terkait perbedaan kebutuhan dan keinginan ini menjadi hal yang perlu diketahui juga. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda tergantung pada profesi yang dimiliki dan situasi, di mana kebutuhan sendiri merupakan segala hasrat yang timbul dalam diri seseorang yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contoh saja dari kebutuhan yang harus terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keinginan merupakan segala hasrat yang terjadi dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Tetapi bukan berarti suatu keinginan tidak masalah jika tidak terpenuhi. Selama keinginan tersebut dapat memberikan dampak positif, maka tidak salah untuk memenuhinya. Akan tetapi jika tidak terpenuhi pun, tidak akan memberikan pengaruh besar pada kelangsungan hidup kita. Contoh dari keinginan ini bisa seperti pakaian yang membelinya hanya karena untuk memenuhi hasrat akan kesukaannya, bukan karena membutuhkan, seperti membeli pakaian yang sangat mahal. Lalu bagaimana cara mengelola kebutuhan dan keinginan? Berikut urayanya. Yang pertama, pengendalian diri. Untuk mengelola kebutuhan dan keinginan, maka Anda perlu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini dapat dilakukan seperti menanamkan dalam diri Anda bahwa sebenarnya untuk mengelola kebutuhan dan keinginan, yang dapat melakukannya adalah diri Anda sendiri, bukan sebaliknya. Sehingga jika Anda dikendalikan oleh kebutuhan dan keinginan, maka nantinya akan sulit mengontrol pengeluaran dan akan terjebak pada perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif ini membuat Anda akan lebih sering mengeluarkan uang untuk hal yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Maka dari itu, mampu mengendalikan diri ini merupakan kunci utama dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Kedua, membuat daftar kebutuhan. Dalam membuat daftar kebutuhan merupakan hal penting yang harus dilakukan, mengingat dengan melakukan hal ini dapat sangat berguna dalam mengelola kebutuhan dan keuangan Anda. Tetapi yang perlu diingat bahwa dalam membuat daftar kebutuhan adalah dengan memprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan seperti makanan, transportasi, air, keperluan untuk menunjang kesehatan, dan sebagainya. Selanjutnya dari daftar kebutuhan yang telah dibuat, susunlah rincian biaya yang harus dikeluarkan. Ketika biaya yang akan dikeluarkan masih memiliki sisa, maka dapat dimanfaatkan untuk hal lain, seperti menabung atau membeli keinginan yang dirasa perlu, atau bisa kamu investasikan. Ketiga, membuat daftar keinginan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lebih penting dalam memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, baru setelah itu memenuhi keinginan. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak perlu membuat daftar keinginan, mengingat hal ini juga bermanfaat untuk mendorong semangat dalam bekerja dan mampu untuk lebih mengelola kebutuhan dan keuangan. Sama halnya seperti membuat daftar kebutuhan, dalam membuat daftar keinginan, kita juga perlu memperhatikan skala prioritas. Keempat, berpikir rasional dan tidak mengutamakan gengsi.
Setelah membuat daftar kebutuhan dan keinginan, dan ternyata masih terdapat dana yang tersisa, maka dapat digunakan untuk menabung atau membeli keinginan yang lain. Tetapi yang perlu diingat bahwa Anda harus cermat dalam melihat dan memilih keinginan seperti apa yang akan dibeli. Jika tidak begitu perlu, maka pertimbangkanlah untuk hal-hal yang mungkin lebih membutuhkan dana tersebut. Selain itu, jangan mencoba untuk mengejar gengsi, seperti yang terjadi saat ini. Banyak orang yang ketika membeli sesuatu, mereka lebih memilih mengutamakan merek yang terkenal agar lebih berkelas dan bergengsi, yang biasanya ini didukung dengan harga yang lebih mahal. Hal seperti itu pada dasarnya tidak menjadi masalah, asalkan produk yang dibeli memiliki keunggulan dari segi kualitas. Akan tetapi jika kondisi keuangan tidak mendukung, sebaiknya tidak memaksakan untuk membelinya, dan cobalah untuk membeli produk sesuai dengan kemampuan, atau menabunglah terlebih dahulu. Kelima, mengontrol emosi dan hindari yang tidak perlu. Rasa keinginan yang begitu besar seringkali membuat emosi seseorang tidak terkontrol dan tidak berpikir panjang terhadap dampak yang diakibatkan. Begitu juga saat berbelanja, seringkali tidak memikirkan dampak yang akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum membeli sesuatu, sebaiknya menetralkan emosi terlebih dahulu dan pertimbangkan apa yang akan terjadi untuk selanjutnya. Selain itu, sebaiknya menghindari hal yang tidak perlu dilakukan, akan menjadi bagian yang penting dalam mengelola kebutuhan dan keinginan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa lebih baik mengutamakan yang benar-benar perlu daripada yang tidak perlu, sehingga hal itu pun dapat mengamankan kondisi keuangan Anda. Itulah beberapa cara mengelola kebutuhan dan keinginan yang dapat Anda coba dan terapkan, baik untuk Anda sebagai konsumen atau bahkan pelaku bisnis yang dapat memberikan pengetahuan terkait prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.